Awat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, semua perkumpulan di muka bumi ini yang kosong dari zikir dan sholawat kepada Nabi, kelak nantinya yang ada penyesalan dan seakan-akan meninggalkan bangkai. Bangkai itu sudah nggak ada nilainya, dijauhi orang. Maknanya sangat tidak berharga. Perkumpulan tanpa ingat kepada Allah, perkumpulan tanpa bersolawat kepada beliau baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita berharap dengan istiqomahnya kita hadir majelis seperti ini, insya Allah kita dipilih oleh Allah sebaik-baiknya hamba Allah di dunia dan kelak akan bersama dan disandingkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, manusia di muka bumi ini memiliki derajat yang berbeda-beda. Ini sudah memang sunnatullah, status yang beda-beda. Ada yang statusnya itu menengah ke atas, ada yang statusnya menengah, ada yang statusnya menengah ke bawah. Hanya sayangnya mereka menstatuskan berdasarkan ekonomi. Saya ngomong begini bukan karena ini kampus ekonomi. Betul? Betul. Kita ini oleh mata manusia statusnya itu tergantung apa hadirin? Ekonomi. Ekonominya mantap, menengah ke atas. Pas-pasan, menengah. Ati ngomong menengah ke bawah, aku gak enak. Kayak ngerosol nyindir konan. Okay. Ada menengah ke bawah. Ini status. Tapi status ini bukan cuma sekarang, dari dulu. Dari zamannya Fir'aun, dari zaman dahulu, siapa punya jabatan, punya harta yang melimpah, statusnya tinggi. Pas-pasan, ya sedang, kalau tidak ke bawah. Tapi Nabi kita Muhammad, beliau mengatakan status itu bukan di materi, status itu bukan di jabatan. Terus status manusia itu di mana? Seorang bertanya kepada Rasulullah, ayyun nasi afdal ya Rasulullah? Ya Rasulullah, status yang menengah ke atas ini siapa? Siapa orang yang paling afdal di antara kita? Yang jabatannya tinggikah? Yang hartanya paling banyakkah? Yang gelarnya paling banyakkah? Siapa? Yang followernya paling banyakkah? Siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, qila li Rasulillah ayyun nasi afdal, faqala kullu mahmumil qalbi saduqil lisan. Menengah ke atas status adalah dua. Setiap orang yang mahmumil qalb, ini kalimat mahmumil qalb, hatinya mahmum. Hati mahmum ini jangan lagi kalau sampai sahabat gak ngerti artinya. Yang kedua jelas saduqil lisan, yang lisannya gak pernah bohong, jujur. Maka sahabat qalu amma saduqul lisan na'rifuhu fama mahmumul qalbi ya Rasulullah. Ya Rasulullah, yang jujur lisannya saya tahu, tapi mahmumul qalb ini apa ya Rasulullah? Jadi Nabi mengatakan status orang paling afdal itu yang punya dua sifat. Pertama, mahmum qalb. Yang kedua, lisannya itu gak pernah bohong. Kau dari pejabat, tapi nek kon tukang goro,
kamu nggak punya status yang tinggi. Anda nggak punya derajat. Makanya kadang-kadang saya ini bingung. Sebagian pejabat itu nek goro koyo gak isin nek ketemuan. Iki dudu rai tembok mana beton. Sekolah S1, S2, S3, tapi nek gak iso nyogo, kejujuran lisannya percuma, Anda status rendahan. Ngapunten. Kita ini umat Islam yang diajarkan kejujuran. Bahkan sampai di Quran, orang yang bohong, innama yaftaril kadhiba, orang yang bohong itu orang yang gak beriman kepada Allah hari akhir. Orang yang gak bohong, orang yang jujur itu orang mukmin. Sampai dikatakan setiap orang mukmin punya sifat apapun mungkin, tapi kalau bohong gak mungkin. Pokoknya Quran dan hadis ini menghinakan kebohongan sehina-hinanya. Tapi anehnya, kita umat Islam justru sering bohong. Kira aneh hadirin. Lah yang saya heran, kalau sampean ke Eropa, sampean ke Australia, kebohongan itu kalau ketahuan aib. Apalagi di Belanda. Orang itu kalau bohong, ketahuan, itu kayak orang yang berbuat kriminal. Sampai delok film-film barat itu. Kalau dibohong itu kecewanya mati-matian. Karena kebohongan buat mereka itu adalah sesuatu kriminal yang besar. Loh, kok aneh? Padahal mereka itu, maaf, banyak yang gak punya agama, ateis, tapi malu untuk berbohong. Kita muslim kok gampang goro. Ini waduh penyakit ya. Sekarang ini yang suka bohong, satu, pejabat ada yang suka bohong. Ulama ada yang suka bohong. Ini gimana nih nyari kejujuran? Padahal Nabi SAW beliau mengatakan bahwa yang namanya kebohongan yahdi ilal fujur. Kebohongan itu menggiring orang dalam kenistaan, kehinaan. Wal fujur yahdi ilan nar. Ya, orang yang apabila berbuat kenistaan tergiring ke neraka. Senantiasa seseorang berbohong hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai ada orang yang tukang bohong disestempel oleh Allah pendusta. Wis gak ono agama sing ngelarang goro kaya Islam. Tapi kenapa sekarang ini jadi kebohongan kok hal biasa? Khususnya kita, kopiahan sarungan goro, waduh rek tambah nulis menawan. Ateis nggak duwe agama itu lisin goro. Kita kok malah bohong. Makanya status kita ini nggak naik. Status kita nggak bisa naik. Kenapa? Karena kita ini masih suka bohong. Membiasakan hal bohong. Kalau bohong diketawain. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang pertama, sodukil lisan. Kata Nabi, orang yang statusnya menengah ke atas, sodukil lisan. Yang kedua, mahmumul qalb. Sahabat tanya, mahmumul qalb itu apa ya Rasulullah? Jawaban Nabi, at-taqiyun naqiyu la ithma fihi. Dalam riwayat, la ithma alaih wala baghya wala ghilla wala hasad. Yang pertama, at-taqi. Orang yang paling afdal di antara kita yang dalam hatinya punya rasa takut sama Allah. Itulah orang yang bertakwa, at-taqi. Ya. Taki itu orang yang bertakwa. Dalam hatinya ini ada rasa takut sama Allah. Lapo-lapo wedi ya Allah. Ini orang paling afdal. Gak ada duanya. Percuma duitmu, percuma jabatanmu, percuma popularitasmu, percuma pujian orang kepadamu kalau di hatimu gak punya rasa takut sama Allah. Taki. Yang kedua, naki. Merek banyu iki lho naki. Nih, karek iki merek naki.